Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran daring pada pertemuan yang ke-14 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai medan listrik dan beda potensial. Medan listrik itu merupakan daerah di sekitar muatan listrik yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik ini digambarkan dengan serangkaian garis-garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah dari gaya listrik ini tergantung dari jenis muatannya. Jika muatan positif, maka arah garis gaya listriknya keluar muatan. Sedangkan muatan negatif, arah garis gaya listriknya ke dalam muatan. Bentuk dari garis gaya listrik ini dapat dilihat pada gambar, yaitu muatan positif tunggal dan muatan negatif yang tunggal, maka garis gaya listriknya itu akan simetris. Sedangkan jika ada dua buah muatan, maka garis gaya listriknya itu akan melengkung dan bergerak dari muatan positif menuju muatan negatif. Sekarang kita akan menghitung besarnya kuat medan listrik di sekitar muatan-muatan listrik. Nah, sekarang besarnya kuat medan listrik. Kuat medan listrik ini dilambangkan dengan huruf E besar. Nah, ini didefinisikan sebagai besarnya gaya per satu satuan muatan uji. Kalau kita gambarkan, misalkan di sini ada muatan listrik positif yang jumlahnya banyak. Kemudian di sekitar muatan ini ada medan listrik. Nah, untuk menentukan besar kuat medan listrik di sekitar muatan ini, maka kita letakkan sebuah muatan uji di sembarang titik yang berjarak R dari muatan listrik ini. Kita namakan muatan listrik ini. Kemudian ini muatan uji. Nah, secara matematis dapat kita tulis bahwa kuat medan listrik ini adalah F per Q. F ini adalah gaya yang terjadi antara dua muatan dan Q ini adalah muatan uji. Kita masukkan nilai F atau kita ganti nilai F dengan K dikali Q besar, kemudian dikali dengan Q kecil atau muatan uji, dibagi dengan R kuadrat. Nah, kita masukkan nilai F ini ke dalam persamaan medan listrik. F diganti dengan K dikali Q besar dikali Q kecil per R kuadrat dibagi dengan Q, yaitu Q muatan uji. Nah, ini bisa kita coret sehingga dapatlah kuat medan listrik itu adalah K dikali Q per R kuadrat. Nah, inilah rumus dari kuat medan listrik. Keterangannya adalah E ini kuat medan listrik, Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. Kemudian R adalah jarak antara muatan listrik dengan muatan uji, satuannya meter.
Kemudian K itu konstanta 9 dikali 10 pangkat 9. Satuannya Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, sekarang kita mencari satuan dari muatan listrik. Kita cari satuan dari kuat medan listrik. Nah, kita masukkan. Satuan dari K itu adalah Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Satuan dari Q adalah Coulomb dibagi dengan satuan dari R, yaitu meter. Di sini R-nya kuadrat, maka kita buat meter kuadrat. Nah, meter kuadrat habis. Kemudian Coulomb kuadrat dengan Coulomb tinggal 1, dan dapatlah hasil dari satuan kuat medan listrik itu adalah Newton per Coulomb. Hanya satuan dari kuat medan listrik adalah Newton per Coulomb. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal dari medan listrik. Gaya Coulomb yang dialami muatan A dan B adalah sebesar 4 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 dikali 10 pangkat min 12 Coulomb, maka berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B? Nah, pertama kita buat apa yang diketahui terlebih dahulu. Nah, di soal diketahui bahwa gaya Coulomb antara muatan A dan B itu sebesar 4 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian besar muatan A, kita tulis QA, 4 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb. Kemudian muatan uji B diketahui sebesar 4 dikali 10 pangkat min 12 Coulomb. Nah, ditanya berapakah kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji B. Sekarang kita jawab. Nah, kita masukkan rumus dari kuat medan listrik. Karena yang diketahui dari soal itu adalah gaya Coulombnya, maka kita pakai rumus F per Q. F ini adalah gaya Coulomb dan Q ini adalah muatan uji. Di soal muatan ujinya itu adalah QB. Kita masukkan nilainya. F itu sebesar 4 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian besar QB itu adalah 4 dikali 10 pangkat min 12 Coulomb. Nah, 4 dengan 4 habis, tinggal 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 12. Pada pembagian bilangan berpangkat, jika kita naikkan ke atas, maka pangkatnya menjadi positif. Perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya kita tambahkan. Maka hasilnya adalah 10 pangkat 8 satuan kuat medan listrik adalah Newton per Coulomb. Itulah hasil dari kuat medan listrik pada contoh soal. Kita lanjutkan ke materi beda potensial listrik. Sebelumnya kita lihat dulu fenomena alam petir. Petir itu dapat terjadi akibat adanya beda potensial yang sangat besar antara dua buah awan atau antara awan dengan bumi, sehingga terjadi perpindahan atau loncatan elektron. Nah, elektron akan berpindah dari benda berpotensial rendah menuju benda berpotensial tinggi.
Nah, kita perhatikan gambar berikut. Ada benda A yang memiliki muatan positif 6, kemudian muatan B. Benda B memiliki muatan positif dengan positif tarik-menarik, sehingga muatan listriknya adalah min 2 buah elektron. Jika kedua benda ini didekatkan, maka akan terjadi perbedaan beda potensial antara benda A dan B. Benda A memiliki beda potensial yang lebih besar karena muatannya lebih banyak, sehingga elektron dari benda B akan berpindah ke benda A. Nah, beda potensial listrik yang dilambangkan dengan delta V itu besarnya beda potensialnya dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan. Atau secara matematis dapat kita tulis delta V sama dengan W dibagi dengan Q. Keterangannya yaitu delta V ini adalah beda potensial listrik W ini adalah energi listrik satuannya joule, kemudian Q adalah muatan listrik. Satuannya coulomb. Nah, makanya satuan dari beda potensial listrik ini adalah joule per coulomb, atau dapat kita tulis langsung dengan satuan volt. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal dari beda potensial listrik. Berapakah beda potensial kutub-kutub sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb? Nah, kita buat diketahui, yaitu yang diketahui adalah energinya sebesar 60 joule. Nah, untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb, maka muatannya di sini 20 coulomb. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah besar beda potensialnya atau delta V. Kita jawab sesuai rumus beda potensial listrik, yaitu delta V sama dengan W dibagi dengan Q. W-nya di sini 60 joule dibagi dengan 20 coulomb, sama dengan 60 dibagi 20, 3 joule per coulomb, atau dapat kita tulis dengan 3 volt. Inilah besar beda potensial yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan jika digunakan untuk memindahkan muatan sebanyak 40 coulomb? Nah, di sini kita buat diketahui bahwa beda potensialnya sebesar 1,5 volt. Nah, muatan yang dipindahkan sebanyak 40 coulomb. Muatannya sebanyak 40 coulomb. Nah, ditanyakan berapa besar energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan sebanyak 40 coulomb ini. Kita jawab.
Masukkan ke dalam rumus, yaitu delta V sama dengan energi dibagi dengan muatan. Nah, di sini beda potensialnya diketahui 1,5, energinya belum diketahui, dan muatannya 40 Coulomb. Nah, maka untuk mencari energinya adalah 40 dikali dengan 1,5. Maka dapatlah hasilnya 60 Joule, satuan dari energi. Baiklah Ananda semua, sekian materi kita hari ini. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan dan jangan lupa kerjakan tugas hari ini dan kumpulkan ke Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.